Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar, kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Apa kabar kawan? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Bahagia kita ada atau hidup di zaman yang semuanya serba mudah, terutama untuk mendapatkan informasi. Tapi kawan, kemudahan-kemudahan itu ternyata ada sisi negatif dan positifnya. Bagaimana sih kita menyikapi keberadaan atau datangnya informasi-informasi itu? Pagi ini akan kita diskusikan bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seneng ya Ustadz ya kalau saya ketemu lagi tuh Ustadz. Alhamdulillah Mbak Ayu, saya juga senang. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Ustadz, kan kita memang hidup di zaman yang istilahnya semuanya serba tinggal klik, semua dapat ya Ustadz. Betul. Nah, bagaimana sih Ustadz menyikapi kehadiran atau munculnya informasi itu yang mana ada baik dan ada yang buruk juga ternyata. Monggo Ustadz Abdurrahim. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, sungguh pada saat-saat ini adalah kita telah banyak sekali ya menerima sebuah informasi dan teknologi ini, dan sesungguhnya adanya informasi dan teknologi yang berbasis digital ini adalah menjadikan sebuah kemudahan yang tadi disampaikan Mbak Ayu, kemudahan kita untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau boleh saya cerita Mbak Ayu, ketika saya kecil ya, ketika tahun berapa berarti kecilnya itu ya, kita tahun 90-an lah. Kita 90-an itu ya, kita ketika ingin mendapatkan sebuah informasi itu sangat sulit sekali gitu. Ingin tahu berita yang terjadi di luar sana, kalau di dalam negeri anggap aja kita ingin tahu informasi di Jakarta, di tempat yang lain, maka sulit pada waktu itu. Dan alhamdulillah saat ini cukup kita dengan memegang ya alat yang kepeng itu, yaitu HP yang kita pegang, kita sudah bisa mendapatkan informasi dari manapun yang kita inginkan, apakah dari dalam negeri maupun luar negeri, dan tidak dibatasi waktu dan ruang. Kapanpun, dimanapun yang kita inginkan, insya Allah informasi itu akan kita dapati. Jadi kawan, kehadiran teknologi dan informasi ini memang ada positifnya, kan tetapi juga ada negatifnya ya. Kalau saya bisa berikan contoh mungkin agak mirip ya, keberadaannya seperti pisau itu Mbak Ayu ya. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan pisau itu. Nah, ketika pisau itu dipegang oleh orang yang memasak, apa namanya itu Mbak? Mbak koki ya, chef. Ketika atau chef, maka pisau itu akan digunakan untuk memotong
ikan Sayur, mungkin, ikan, memotong betul. daging atau memotong sayur-sayuran. Itu kalau dipegang oleh koki atau chef. Ketika pisau itu dipegang oleh bapak yang suka jagal hewan Wah, ya. atau pemotong hewan, ya maka akan digunakan untuk menyembelih hewan, ya kan? Betul. Ketika kurban, ya kurban, maksud kurban itu Idul Adha itu loh, Pak. Itu banyak ya digunakan untuk menyembelih hewan, juga mengkuliti dan memotong daging-daging serta tulang belulang dari hewan itu. Itu kalau dipegang oleh seorang yang biasanya memotong hewan. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka pisau akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, itulah kalau saya bisa mencoba untuk menggambarkan informasi dan teknologi yang berbasis digital ini, ya, dengan sebuah pisau. Kalau demikian, sesungguhnya kita tidak bisa memungkiri, Mbak, tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran informasi teknologi yang berbasis digital ini sangat membantu sekali, ya, kepada kita semuanya. Ya, tadi saya contohkan semuanya dulu, ya, ketika kita mau mendengarkan pengajian itu aja, Mbak, mendengar pengajian itu harus datang jauh-jauh kita. Jadi seingat waktu kecil itu mau ingin tahu kiainya, ingin mendengarkan apa yang mau disampaikan, ya harus bersama teman-teman jalan sampai 5 kilo, 6 kilo gitu baru terdengar. Nah, gitu ya, Ustadz, ya? Iya, nah itu artinya jauh seperti itu untuk mengetahui itunya kiainya, pembicaranya untuk mendengarkan itu. Tapi sekarang cukup, ya, dengan sebuah alat yang kita pegang itu, yang kita namakan dengan HP itu, ya, kita sudah tahu bagaimana, siapa yang menyampaikan, kemudian orangnya bagaimana sudah diketahui. Nah, itu antara lain kemanfaatannya. Juga demikian ketika dulu, ya, ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi kejadian-kejadian ada di luar sana, nggak aja di dalam negeri aja, kita di Surabaya, kita ingin mengetahui informasi di Jakarta, ya kita sulit, apalagi waktu itu kita masih di kampung kan gitu. Maka akan sulit, mungkin 2 atau 3 hari baru kita bisa mengetahuinya. Ya, apalagi kita belum memiliki yang namanya televisi atau TV, ya. Maka kita akan datang dulu ke rumah tetangga, kan gitu, rumah tetangga untuk melihat atau mendengarkan informasi kejadian-kejadian yang ada di luar itu. Tapi ya sekarang sangat mudah sekali, kita ingin berita apa, informasi kejadian apa, dan tidak lama 2-3 menit atau sudah muncul, apakah melalui kiriman WA group, ya, atau YouTube atau Twitter dan sebagainya. Nah, itu kemanfaatnya. Juga demikian ketika dulu, Mbak Ayu, kita ingin menginformasikan atau berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh, pakai apa, Mbak Ayu? Kita harus nulis dulu, kan? Nulis pakai surat, kemudian lari ke Pak Pos, ya. Nyampainya 7 hari kemudian. Nah, 7 hari bahkan sampai lebih dari itu. Sekarang cukup kita tombol, ya, sudah bisa berbicara dan kelihatan orangnya, ya, dengan video call atau kita menulis di WhatsApp. Nah, itu kemudahan gitu. Begitu pula dalam dunia pendidikan juga demikian, Mbak Ayu. Dulu ketika Pak guru itu mau menerangkan kepada anak-anak, kadang-kadang agak susah untuk diterangkan, mungkin karena verbal dan sebagainya itu. Tapi begitu sekarang ada yang berbasis digital, cukup kita setelkan film, sudah sangat kelihatan dan sangat menarik. Anak-anak juga nggak bosan dengan dengan cerita dari guru itu. Nah, itu kemudahan. Belum lagi di bidang ekonomi, ya, juga demikian. Ya, dulu kita
agak susah sekali untuk transportasi, maka sekarang sangat mudah. Nah, ditambah lagi dengan akhir-akhir ini dengan emoni itu, dengan keuangan yang akhir-akhir ini digalakkan ya, Mbak Ayu, cukup dengan HP sudah kita bisa bisa transfer, bisa untuk pembayaran ya, bisa untuk tune up ya. Top up ya, top up dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah manfaat atau positif dari adanya informasi dan teknologi yang berbasis digital itu. Namun demikian kawan, ya kita juga mengetahui ada negatifnya ya, ada negatifnya dari setiap hari ini ya, dari informasi saja, dari informasi ini setiap hari ini kita banyak dapat informasi ya, dari media sosial itu, apakah dari Twitter, dari Facebook, dari WA dan lain sebagainya. Banyak setiap hari kita menerima informasi itu. Nah, informasi di atas itu kan banyak sekali Mbak Ayu ya. Ada informasi yang baik, ada informasi yang kurang baik, ada informasi yang benar, ada informasi yang salah atau yang bohong kan begitu. Maka kita harus betul-betul pandai-pandai menyikapi sebuah informasi itu. Kadang-kadang kita ini kan lata ya Mbak. Iya Ustaz, lata. Begitu kita dapat informasi, ya kita ingin orang yang nomor satu untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, gitu. Merasa yang paling cepat gitu ya Ustaz, yang paling cepat langsung kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu, Ayu, jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyampaikan kepada kita tentang sebuah kejadian. Jadi sebuah kejadian pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang melakukan sebuah komunikasi yang berbohong. Itu pada surat Al-Hujurat itu Allah mengatakan, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi dari ayat ini, maka itu adalah sebuah informasi kepada kita, jangan sampai kita memberikan berita bohong atau kurang benar kepada orang lain, karena dengan berita bohong itu akan menjadikan kecelakaan pada diri kita juga kepada orang lain. Begitu pula pada zaman Rasulullah itu ada sahabat yang bernama Al-Walid. Sama Al-Walid ini beliau memberikan informasi bohong kepada Rasulullah sehingga sampai akan terjadi sebuah pembunuhan kepada seseorang. Nah, itu contoh aja ya, secara gara-gara salah informasi sampai Rasulullah itu bersama para sahabat itu mengumpulkan pasukan untuk membunuh seseorang. Karena berita bohong dari orang yang fasik itu. Nah, itu adalah contoh. Ya, ketika kita juga demikian, ketika kita ini menyampaikan informasi kepada orang lain, maka sesungguhnya harus berhati-hati. Kalau informasinya bagus, tidak apa-apa. Kalau jelek kan gitu, maka itu juga membahayakan. Maka Rasulullah jauh-jauh menyampaikan bahwa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan seterusnya kan itu. Barang siapa yang memulai menginformasikan kepada orang lain itu adalah perkara baik, maka baginya akan mendapatkan pahala kebaikan itu sampai seseorang itu melakukan kebaikan sampai pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memulai menginformasikan kepada orang lain perkara yang jelek, maka baginya
dosa Mbak Ayu, dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Jadi kalau kita menginformasikan kepada orang lain itu baik, maka kita mendapatkan pahala sampai nanti hari kiamat. Akan tetapi ketika kita menginformasikan kepada orang lain itu yang jelek, yang bohong, maka kita akan mendapatkan dosa sampai hari kiamat. Ya, dengan demikian maka mari kita berhati-hati saat menyampaikan informasi atau nge-share ya informasi kepada orang lain. Ya, demikian Mbak Ayu, secara singkat kami sampaikan kearifan dalam menyampaikan informasi. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan hanya yang baik-baik dan manfaat saja yang kita berikan kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mengingatkan saya pribadi loh Ustadz. Oh iya Mbak Ayu. Penyiar itu harus menyampaikan informasi kawan-kawan yang ada di Suara Surabaya. Betul. Iya. Jadi tidak terpancing dengan kabar-kabar apakah betul. Langsung kita mencari kebenarannya dulu baru menyiarkan begitu. Iya, betul. Harus tabayun. Iya, betul. Matur nuwun Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Alhamdulillah. Kawan, saya Fitriana Ayu pamit bersama Ustadz Abdul Rahim Hasan. Semoga kita diberi kesempatan untuk kembali bertemu di lain tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.